Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawira Pramudia, NIM 202011140 dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tanah gambut. Karakteristik lahan gambut. Lahan gambut diidentifikasi sebagai lahan dengan tanah jenuh air, terbentuk dari endapan yang berasal dari penumpukan sisa-sisa jaringan tumbuhan masa lampau yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Kandungan organik yang tinggi dan dominan berada dalam kondisi tergenang, menyebabkan karakteristik lahan gambut berbeda dengan lahan mineral, baik sifat fisik maupun Kandungan karbon yang relatif tinggi berarti lahan gambut dapat berperan sebagai penyimpanan karbon. Namun demikian, cadangan karbon dalam tanah gambut bersifat labil. Jika kondisi alami lahan gambut mengalami perubahan atau terusik, maka gambut sangat mudah rusak. Lahan gambut tropika umumnya tergolong sesuai marginal untuk pengembangan pertanian dengan faktor pembatas utama kondisi media tanam yang tidak kondusif untuk perkembangan akar, terutama kondisi lahan yang jenuh air, bereaksi masam, dan mengandung asam-asam organik pada level yang bisa meracuni tanaman. Sehingga diperlukan beberapa tindakan reklamasi agar kondisi lahan gambut menjadi lebih sesuai untuk perkembangan tanaman. Sifat fisik tanah gambut. 1. Kematangan gambut. Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan menjadi saprik, matang, hermik, setengah matang, dan fibrik mentah. Ketersediaan hara pada lahan gambut yang lebih matang relatif lebih tinggi dibandingkan lahan gambut mentah. Struktur gambut yang relatif lebih matang juga lebih baik, sehingga lebih menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, tingkat kematangan gambut merupakan karakteristik fisik tanah gambut yang menjadi faktor penentu kesuburan gambut untuk perkembangan pertanian. Identifikasi tingkat kematangan tanah gambut bisa dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara meremas gambut dengan menggunakan tangan. Jika setelah diremas kurang dari sepertiga gambut yang tertinggal dalam tangan, lebih 2/3 yang lolos, maka gambut digolongkan sebagai gambut saprik. Sebaliknya, jika yang tertinggal lebih dari 2/3 maka gambut tergolong sebagai gambut fibrik. Gambut digolongkan sebagai gambut hermik jika tertinggal atau yang lolos sekitar 50%. Pada gambut saprik, bagian gambut yang lolos relatif tinggi karena strukturnya relatif lebih halus. Sebaliknya, gambut mentah masih didominasi oleh serat kasar. 2. Kadar air. Lahan gambut mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air jauh lebih tinggi dibandingkan tanah mineral. Komposisi bahan organik yang dominan menyebabkan gambut mampu menyerap air dalam jumlah yang relatif tinggi. Air yang terkandung dalam tanah gambut bisa mencapai 300-3000% bobot keringnya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah mineral yang mampu menyerap airnya hanya berkisar 20-35% bobot keringnya. Kadar air gambut pada kisaran yang lebih rendah yaitu 100-1300%, yang artinya gambut mampu menyerap air 1-13 kali bobotnya. 3. Berat isi. Bulk density merupakan sifat fisik tanah yang paling sering dianalisis, karena bisa dijadikan gambaran awal dari sifat fisik tanah lainnya seperti porositas, burning capacity, dan potensi daya menyimpan air. Tanah dengan nilai BD relatif rendah umumnya mempunyai porositas yang tinggi, sehingga potensi menyerap dan menyalurkan air menjadi tinggi. Namun, jika nilai BD terlalu rendah, menyebabkan tanah mempunyai daya menahan beban yang rendah. Hasil penelitian dari et al. 2012 menunjukkan besarnya pengaruh tingkat kematangan gambut terhadap besarnya BD gambut. Semakin matang gambut, rata-rata BD gambut menjadi lebih tinggi. Subsiden atau penurunan permukaan lahan merupakan kondisi fisik yang sering dialami lahan gambut yang telah didrainase
Proses drainase menyebabkan air yang berada di antara massa gambut mengalir keluar, utamanya bagian air yang mengalir dengan kekuatan gravitasi. Akibat proses ini, gambut mengempis atau mengalami penyusutan. Subsiden juga bisa terjadi akibat massa gambut mengalami pengerutan akibat berkurangnya air yang tergantung dalam bahan gambut. Proses lainnya yang menyebabkan penurunan permukaan gambut adalah proses pelapukan atau dekomposisi. 5. Daya menahan beban. Daya menahan beban gambut tergolong rendah, merupakan karakteristik tanah gambut yang sering menjadi faktor penghambat produktivitas tanaman, terutama tanaman tahunan. Kondisi tanaman yang tidak tegak atau doyong yang sering ditemukan di lahan gambut merupakan indikasi rendahnya daya menahan beban tanah gambut. Setelah doyong, tidak sedikit pohon yang roboh dan akarnya tercabut dari dalam tanah. Sifat kimia tanah gambut. Keragaman sifat kimia lahan gambut dipengaruhi oleh komposisi bahan induk, laju dekomposisi lingkungan sekitarnya, substratum, dan ketebalan gambut. Lahan gambut yang bahan penyusunnya dari lumut lebih subur dibandingkan dari gambut berkayu. Kesuburan gambut matang saprik lebih tinggi dibandingkan gambut mentah. Gambut yang terbentuk pada lingkungan air payau lebih subur dibandingkan air tawar atau tak ada hujan. Lahan gambut yang mempunyai subsistem liat lebih subur dibandingkan pasir. Lahan gambut tipis umumnya lebih subur dari gambut tebal. Karakteristik kimia tanah gambut yang utama adalah keasaman tanah. Kapasitas pertukaran kation pada hara makro dan mikro, kadar asam organik dan kadar 1. Keasaman tanah. Keasaman tanah gambut cenderung makin tinggi jika gambut makin tebal. Tingkat keasaman gambut pH 3,3 di sekitar kubah lebih rendah dibandingkan gambut yang berada di pinggir atau mendekati sungai dengan pH rata-rata 4,3. Gambut mentah yang belum terurai mengandung kadar asam organik lebih tinggi, sedangkan gambut saprik umumnya mengandung abu yang lebih banyak sebagai sumber basa-basa. 2. Kapasitas tanah. Kapasitas tukar kation atau lebih singkat KTK pada tanah gambut sangat tinggi, berkisar 100 sampai 300 ME 100 gram min 1. Berdasarkan berat kering mutlak, tingginya nilai KTK tersebut disebabkan oleh muatan negatif tergantung pH yang sebagian besar berasal dari gugus karboksilat dan fenolat dengan kontribusi terhadap KTK sebesar 0 sampai 30%, dan penyumbang terbesarnya adalah devirat frekuensi lignin yang tergantung muatan 64 sampai 74%. 3. Kadar asam organik. Tanah gambut tropika di Indonesia mempunyai kandungan lignin lebih tinggi dibandingkan gambut iklim subtropik. Dekomposisi lignin menghasilkan asam organik, diantaranya asam fenolat, sedangkan selulosa dan hemilosa terkomposisi menjadi senyawa karbioksilat. Hampir seluruh mekanisme kimiawi yang terjadi dalam bahan gambut disebabkan oleh kehadiran asam organik tersebut, yaitu berlangsung pada tapak reaktif gugus fungsional, terutama COOH, OH, fenol, dan O-alkohol. Ketersediaan hara makro. Ketersediaan NPK, Ca, dan Mg dalam tanah gambut umumnya rendah, meskipun pada umumnya kandungan NPK total tinggi. Sebagian besar NPK total dalam gambut berada dalam bentuk organik. Kandungan nitrogen total tanah gambut tropis di beberapa daerah Indonesia tergolong rendah, yang berkisar antara 0,3 dan 2,1%, sedangkan di Bangkok 0,75%, di Malaysia 0,9 sampai 1,7%, dan di Brunei 0,3 sampai
2,2%. Perbedaan tersebut terkait sifat N di lahan gambut yang memiliki keragaman tinggi dan dipengaruhi oleh proses translokasi maupun emisi. Dari kisaran tersebut, N mineral yang tersedia bagi tumbuhan kurang dari 5. Ketersediaan hara mikro. Selain hara makro, lahan gambut Kahat memiliki unsur mikro seperti Cu, Zn, Fe, Mn, B, dan Mo. Kadar unsur Cu, Bo, dan Zn di lahan gambut umumnya sangat rendah dan seringkali terjadi defisiensi. Pembentukan senyawa organik metalik menyebabkan unsur mikro tidak atau kurang tersedia. Keberadaan asam-asam karbonsilat dan fenolat dalam gambut berfungsi sebagai pengikat logam, di mana urutan pengikatnya adalah Cu kurang Bb kurang Zn kurang Ni kurang Co kurang Mn. Tingginya kadar asam fenolat menyebabkan tanah gambut Kahat Cu ketersediaan hara Cu-nya dan Zn yang rendah pada tanah gambut juga dapat disebabkan pH yang rendah. Pemberian hara mikro Cu pada tanah gambut menurunkan gaba maupun meningkatkan hasil. Kadar abu. Kadar abu merupakan salah satu penciri tingkat kesuburan tanah gambut. Kadar abu pada tanah gambut oligotropik umumnya kurang dari 1%, kecuali pada tanah gambut yang telah mengalami kebakaran atau telah dibudidayakan intensif dapat mencapai 2-4%. Makin tebal gambut, kandungan abu dan basa-basanya makin rendah. Rendahnya kandungan basa-basa pada gambut ambrogen dipengaruhi oleh proses pembentukan yang banyak dipengaruhi oleh air hujan dan proses pelindian unsur hara keluar sistem selama proses pembentukan gambut. Kesimpulan dari materi ini, lahan gambut mempunyai karakteristik baik fisik maupun kimia yang berbeda dengan tanah mineral, sehingga untuk menjamin keberlanjutan pengolahan lahan, diberlakukan penanganan yang bersifat spesifik. Sifat fisik lahan gambut yang penting untuk dipelajari sehubung dengan penggunaan lahan gambut untuk pertanian adalah tingkat kematangan, kadar abu, kadar air, berat jenis atau BD, subsiden, penurunan jumlah permukaan lahan gambut, dan sifat kering tidak balik. Sifat kimia tanah gambut yang tergolong spesifik diantaranya adalah tingkat kemasaman tanah yang tinggi, miskin hara, KTK tinggi dengan kejenuhan basa rendah. Drainase selain ditunjukkan untuk membuang kelebihan air, termasuk asam-asam organik, juga menyebabkan perubahan sifat tanah gambut sehingga menjadi lebih sesuai untuk pertumbuhan tanaman atau terjadi perubahan. Kelas kesesuaian lahan gambut yang secara aktual umumnya tergolong sesuai marginal. Namun demikian, drainase harus dilakukan secara terkendali. Salah satunya untuk melindungi cadangan karbon lahan gambut yang demikian besar, agar pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Maka pemanfaatannya harus hati-hati melalui pengolahan yang berwawasan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.